Halo bro, kembali lagi bersama saya Arif Herbe di channel YouTube Prime Gears. Dan di video kali ini, di konten ekspresi, kami kedatangan seorang YouTuber, seorang rider, seorang Avenger. Ya lebih tepatnya sebenarnya profesinya seorang polisi. Beliau ini ketua argunya dari tim Remas Backbone. Nah, mungkin udah pada tahu kan Remas Backbone. Nah, itu Avenger-nya Jakarta Timur tuh. Ya, mau tahu keseruan obrolan kita? Oke bro, sekarang kita sudah sama Bapak MP Ambarita. Jangan bapak lah. Bang, jadi apa bang, ya? Oh bang aja ya. Kalau bapak terlalu tinggi. Terlalu. Oke baik. Aku apalah aku. Oke, sudah dengan Bang Ambarita. Ini saya agak deg-degan nih bang saya bang. Biasa itu. Oh biasa. Bang, ini ya kita mau ngobrol-ngobrol nih, ada yang mau beberapa yang mau kita tanyakan karena ya ini mungkin buat info ke teman-teman. Bang Ambarita ini dari Remas Backbone tuh, Remas Polres Jakarta Timur ya bang ya? Polres Jakarta Timur. Teman-teman juga bisa yang belum tahu ya, cuman udah pasti tahu lah pasti. Bisa cek di ada YouTube-nya Remas Backbone Official. Nah, di situ ada aksi-aksi dari di Avenger-nya Jakarta Timur. Bang Ambarita dengan tim menumpas kejahatan ya, di wilayah Jakarta Timur. Oh ya, Bang Ambarita ini juga sehari-hari Bang patroli pakai motor ya, Bang ya? Iya, pakai motor. Nah, jadi ini kita ada mau kita tanya-tanya sedikit nih. Jadi ini kemarin kita dapat kesempatan ikutan patroli nih sama tim Bang Ambarita. Itu pas kebetulan di waktu malam minggu ya. Nah itu kita bener-bener kewalahan. Itu sampai pas yang nggak sampai habis akhirnya karena memang kita di pertengahan jalan menyerah. Nah ini makanya ada yang mau kita tanyakan itu, jadi ternyata mulai patroli jam berapa bang? Kita mulai patroli nggak tentu juga, cuman pada prinsipnya kita mulai patroli itu jam 12. Jam 12 ya? Ya kemarin juga kita tuh mulai jam 12. Kita ini pas nggak ikutin nyerah jam berapa bang?
Jam 2 ya. Jam 2 kita nyerah dan Bang Akbar itu sama tim masih lanjut sampai jam berapa tuh Bang? Jam 6. Sampai jam 6. Jadi jam 12 sampai jam 6. Itu berarti 6 jam tanpa henti itu patroli motoran keliling Jakarta Timur. Nah itu kalau misalkan dihitung kilometer tuh muter-muterin Jakarta Timur, muter-muterin Jakarta Timur tuh udah berapa kilo tuh Bang? Lebih kurang 200 kilo? Ya. 200 kilo berarti Jakarta mana ya? Bandung lewat ya? Bandung Lewat 100-an dikit ya? lah. Bandung lewat dikit ya. Nah, kayak touring berarti dia. Patroli kayak touring Bang ya? Kayak touring. Nah, itu kalau touring kan masih mending ya. Kita touring tuh ya masih santai lah ya. Capek juga bisa istirahat, berhenti gitu kan di pinggir jalan. Nah, ini bener-bener kemarin tuh kita ngikutin tiba-tiba ada yang mencurigakan. Jadi tiba-tiba belok kanan, tiba-tiba putar balik gitu. Jadi durasi ininya pun juga nggak stabil ya, maksudnya kadang kenceng gitu Bang. Ya. Nah itu jaga staminanya gimana tuh Bang? Ya, sebelum saya jawab itu sebenarnya saya pengen mengungkap suatu dulu. Saya datang ke sini itu pun karena memang saya harus memberikan penjelasan kepada semua riders yang namanya roda 2. Sebenarnya pada prinsipnya kalau roda 2 itu sangat rentan dengan bahaya ya. Ya, betul. Nah, pada prinsipnya sebelum saya menjawab tadi itu kita berkendara itu harus memikirkan keselamatan diri sendiri. Betul. Dan memikirkan juga keselamatan orang. Keselamatan diri sendiri adalah kewaspadaan diri sendiri, lanjut dengan kelengkapan kendaraan bermotor yang memadai, seperti yang ada di Prime Gears ini. Siap. Sebelumnya saya Aibda Impian Barita, Remas Backbone Polres Metro Jakarta Timur di sini datang ke sini sebagai apresiasi saya ke Prime Gears sebagai anggota masyarakat, bahwasanya penting kita di sini berbicara tentang keselamatan berkendaraan. Itu sampai situ aja. Nah, tadi untuk pertanyaannya, bagaimana menjaga kondisi? Menjaga kondisi agar tetap fit. Pertama, yang harus dilakukan adalah manusia itu yang dibutuhkan pertama adalah tidur yang cukup. Yang penting kualitas tidurnya yang cukup. Yang berkualitas ya Bang ya? Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, makanan yang bergizi. Makanan itu harus ada yang namanya protein yang mencukupi. Kembali lagi ke kualitas. Karbohidrat yang baik. Terus serat. Sarapan pagi, kalau kata Arnold Schwarzenegger, the most important meal in a day is breakfast. Breakfast is the most important meal in a day. Artinya sarapan itu adalah makanan yang paling penting dalam sehari. Kok bisa fit? Gimana caranya? Ya saya makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Terus yang paling penting yang tidak boleh ketinggalan adalah olahraga. Semua itu kita lakukan dari niat. Minimal 1 jam. 1 jam lari atau setengah jamnya lari, push up setengah jamnya segala macam, udah cukup. Jadi bukan intinya hati sih pengennya. Jadi kalau misalnya saya dibilang kenapa fit, ya saya melakukan itu semua disiplin itu karena memang untuk saya, bagaimana saya bisa melayani masyarakat kalau raga, fisik saya dan jiwa saya nggak kuat. Jadi kembali lagi ke semua. Sebenarnya semua itu dari hati ya. Dari hati ya. Ya, kesimpulannya istirahat yang cukup, makanan yang bergizi sama olahraga Bang ya. Olahraga. Jadi teman-teman nih, kalau teman-teman rider ya mau touring jauh ya 3 poin itu tuh. Jadi nggak ada alasan lah. Nggak mungkin kalau mau touring juga alasan buat makanan bergizi nggak ada lah ya gitu. Nah terus kemarin juga kan memang pas kita lihat juga mungkin ya teman-teman juga kalau lihat di YouTube-nya Remas Backbone ya, aksi-aksi dari Remas Backbone saat patroli itu dimana harus nguber
nguber pengendara motor yang mereka tiba-tiba terus putar balik lah, terusin segala macam. Nah itu kan pas dibutuhkan skill naik motor tuh Bang. Nah itu apakah memang ada ada pelatihannya atau gimana tuh Bang? Maksudnya pas waktu saat melakukan pengejaran tuh? Kalau misalnya kita sudah terlatih tapi nggak diasah, pasti akan hilang. Walaupun misalnya kalau udah bisa pertama naik sepeda, pasti akan bisa naik sepeda terus. Cuman kalau naik sepedanya terus-terusan dan diasah, pasti akan lebih ahli dalam naik sepeda. Sama seperti itu. Kalau kita sudah dilatih naik motor dengan baik, terus sudah terbiasa dengan apa yang kita pergunakan itu, pasti kita akan terbiasa. Di samping itu semua, nah kalau di dalam patroli kita, yang pertama memang yang kita lakukan itu adalah seperti kalian rider itu yang ada istilah safety first. Safety first. Nah, kalau kita melakukan seperti pengejaran, terus memberhentikan orang di jalanan pada saat patroli itu, yang kita utamakan adalah safety first. Keselamatan pertama, keselamatan diri pribadi dulu yang kita utamakan. Habis itu yang paling penting juga keselamatan yang kita kejar. Jadi Abang sampai merhatiin keselamatan dia tuh? Iya harus. Kenapa? Contoh, pada saat kita memberhentikan orang, ternyata dia nggak mau berhenti, padahal dia hanya pertama karena takut. Ya belum tentu dia punya takut. Mungkin panik pertama gitu ya. Panik hanya karena nggak bawa STNK atau nggak punya SIM. Padahal dia takut. Kenapa dia takut? Nanti saya ditangkap polisi, periksa polisi, nanti orang tua saya tahu, saya jadi marahin. Akhirnya dia panik, lari. Terus kita lakukan pengejaran. Pengejaran pun kita lakukan dengan prosedur. Contoh, kalau kita mengejar orang itu, jangan sampai misalnya kita menduga langsung dia itu penjahat atau begal, terus kita pepet langsung kita tendang. Nggak ada. Nggak ada di kejar-kejaran itu dipepet, ditendang. Saya juga belum pernah lihat sih nonton itu sama itu. Nggak ada. Adanya juga kita yang ditabrak. Iya betul. Jadi pada saat kita lakukan pengejaran, kita pasti utamakan pertama keselamatan kita, terus keselamatan masyarakat di situ, keselamatannya yang kita kejar juga. Sebenarnya misalnya kita pakai 250 cc, dia pakai motor matic, sebenarnya bisa kita dalam waktu 2 menit atau 1 menit bisa langsung kita depan, langsung kita halang. Abang pakai motor apa ya? KLX 250 cc. KLX 2,5 ya? Oke. Nah, sebenarnya kita bisa langsung berhentiin, cuman karena kita nanti kalau kita secara frontal memberhentikannya, takutnya nanti dia jatuh. Ya kan? Kalau dia misalnya jatuh ternyata hanya nggak bawa SIM, berarti kita gugur lah. Yang namanya polisi melindungi. Betul. Bahkan dia sendiri kita lindungi dari dirinya. Nah, setelah itu kadang menyerah. Karena dia berpikir nanti saya ini lagi makin parah kejahatannya. Nah, pada saat itu karena dia tahu kekuatan motornya itu seperti itu, akhirnya dia berhenti. Kalau enggak, yang paling sering itu dia jatuh sendiri. Karena apa? Saking paniknya. Saking paniknya dia jatuh sendiri, tapi untungnya pada saat jatuh pun enggak ada yang fatal. Karena setiap itu kita selalu giring dia masuk ke gang. Kalau dia sudah masuk ke gang, udah selesai sudah. Karena di gang itu kan semua letter T. Kalau dia ngebut, kalau dia ngebut terus belok langsung udah. Intinya sebenarnya kalau kita ngejar orang, mau itu penjahat atau apa, kalau kita kejar, kalau dia melarikan diri ya kita kejar. Nggak ada dilakukan tindakan tegas terukur. Apabila dia hendak melukai kita atau melukai masyarakat, baru itu tindakan tegas terukur. Nah, hubungannya sama rider itu, pertama kita harus melengkapi diri dulu dengan skill, dengan kelengkapan diri sendiri. Kalau naik motor kan sering jatuh tuh, kalau jatuh ke depan itu jomplang ya, glosor ya, apa sih? Nah, yang sering luka itu kan di sini. Iya, betul. Dikasih prime gear, saya sarung tangan. Nah, yang kedua, terus kalau jatuh pada intinya lutut.
Ya. pakai nipet. Oke. Nah, yang kebetulan pakaian dinas kita itu yang namanya PD Elite, pakaian dinas lapangan itu, kita menggunakan sepatu laras, sepatu boot, sepatu yang tinggi, dan itu juga standar keamanan. Oh, itu emang udah standar tuh Bang ya? Dan yang pastinya pakai helm juga. Itu lagi Prime Gears lagi. Jadi bukan iklan, Gitu ya? emang pada waktu itu, itu teknisnya. Ya itu bentuk apresiasi kita juga kepada kepolisian Bang, khususnya untuk tim Remas Backbone. Iya, terima kasih. Ini sebelumnya mohon maaf tadi kalau teman-teman dengar suara gas itu motor, karena kebetulan Prime Gears kan sebelahnya Yamaha Mekar Motor dealer. Jadi di belakang tuh ada apa? Tempat servis motor. Jadi ngetes gas gitu. Ya, dimaafkan lah. Jadi kalau suaranya ada suara-suara gas motor gitu. Iya. Nah, terus nih Bang, nih saya kan tadi posting di IG nih kalau ada teman-teman yang mau tanya. Nah, ini ada yang nanya nih. Gimana cara melakukan pelaporan jika kehilangan atau motor dicuri? Nah, jadi gini, itu kan kadang-kadang kita memang suka nih, mohon maaf ya Bang ya, suka ininya ntar ngurus ke polisi yang ada makin ini apa sih, tadinya cuma motor hilang ngurus segala macam bla 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 gitu kan, ada yang begitu gitu kan. Sebenarnya kita jangan terlalu a priori ya. Jadi kita itu kan mungkin hanya dengar katanya. Apapun itu bentuknya, segala sesuatunya itu pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Kan ada kata Will Smith. Apa tuh Bang? Di Bad Boys 2. Wih. Don't hate the game, hate the player. Jangan benci permainannya, gamenya, bencilah pada oknumnya. Oke. Nah, kalau misalnya hilang motor, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah melaporkan ke polisi. Oke. Membuat laporan polisi. Otomatis membuat laporan polisi motor hilang itu harus dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Nah, persyaratannya apa aja Bang? Bukti kepemilikan kita. Misalnya kita ini motor. Ini motor kita. Buktinya kita punya motor ini apa? BPKB atau BPKB. STNK. Setidaknya kalau itu kredit ada leasing buktinya. Betul. Yang dipertanyakan sama kalau kita datang, Pak, motor saya hilang. Kan intinya di situ saya. Milik saya. Betul. Buktinya itu milikmu apa? Harus dong bawa BPKB. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Motornya hilang, kuncinya mana? BPKB-nya mana? Atau STNK-nya mana? Ternyata pada saat itu ada di situ membuat laporan, ternyata tidak dilayani seperti prosedur. Kita kan bisa mempertanyakan kenapa saya nggak dilayani. Bisa ada langkah-langkahnya. Lapor kita ke Propam, Pak, saya nggak dilayani. Kalau misalnya di perusahaan swasta itu di HRD-nya lah, internal affair. Nanti Propamnya nanya, kenapa kau nggak layani dia? Nanti pertanggungjawaban polisinya si oknum itu pasti dia akan bisa menjawab. Contoh, oh dia nggak punya BPKB Pak, lapor. Atau saya malas Pak, saya tidur. Oh kau salah. Nah gitu kan. Kalau dipertanyakan dia nggak punya BPKB, ya berarti alasannya benar. Nah sekarang alasan. Kalau dipertanyakan saya nggak dilayani, nah apa dulu dia bentuknya? Contoh, Pak, motor saya hilang, dia kantor polisi. Bagaimana mungkin polisi membuat laporan polisi, dia tidak membawa bukti kepemilikan? Yang pertama dilakukan adalah melaporkan secara prosedural. Prosedural dalam artian seperti tadi yang saya jelaskan. Yang punya kendaraan motor, yang punya wajib, artinya wajib membuat laporan polisi tentang kehilangan bermotor. Jadi jangan kita langsung a priori. Orang sekarang bikin laporan polisi gratis kok. Oh gratis Bang ya? Gratis tuh bikin laporan. Nih, datang kita ke kantor polisi, Pak, motor saya hilang. Nanti polisinya akan bilang, suratnya mana? Kalau itu udah pasti ya, karena udah kan selesai butuh bukti kan? Ini kehilangan motor. Nanti diserahkan nanti ke piket reserse. Di piket reserse bagaimana cara hilangnya, siapa saksinya. Udah selesai. Nah, polisi itu bukan malaikat, bukan Tuhan. Tiba-tiba, Pak, motor saya hilang. Ayo sama saya. Terbang.
tangkap, ini motornya. Bukan seperti itu. Tetap ada proses ya. Kita manusia. Yang namanya orang pas misalnya dizolimin, kalau dia berdoa dengan tulus, kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Suatu saat atau cepat atau lambat, itu yang namanya masih hak milik, itu pasti ketemu. Jadi kita nggak bisa bilang, malas laporan, ntar kalau hilang ayam jadi hilang kambing, itu hanya katanya. Nah, kita datang ke kantor polisi. Kalau misalnya ada oknum yang tidak melayani, laporkan. Seperti itu prosedurnya. Dan ditanya-tanya transit itu yang terjadi yang sebenarnya. Dan apa yang kita lakukan itu by the book. Seperti itu, nggak ada yang luar biasa. Itu yang kita lakukan, seperti apa yang kita lakukan itu sebenarnya yang dilakukan polisi biasa itu. Emang udah prosedurnya seperti itu. Ya. Prosedur hukum itu selalu seperti itu. Karena begitu proseduralnya. Karena polisi itu digaji sama masyarakat untuk bekerja, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus turut serta juga membangun polisi itu. Jangan polisi itu berdiri sendiri. Masyarakat butuh support juga dari masyarakat. Harus support dalam artian bersama-sama membangun, bukan bersama-sama ikut menjuliti. Contoh, netizen nggak ada gunanya berkomen-komen di situ, berkomen-komen jelek tentang polisi, nggak ada. Nah, terus gini Bang, misalnya nih kehilangannya misalkan misalnya di Bogor gitu ya. Iya. Nah kan kita BPKB nggak selalu dibawa kan. Iya. BPKB di rumah nih, pulang kita misalnya tinggal di Jakarta Timur misalnya. Nah itu kalau untuk ngelapor harus di kantor yang atau bisa di mana aja atau harus sesuai dengan TKP. Oh, jadi kalau bisa sesuai dengan TKP ya. Locus delicti itu artinya hilang motor itu di mana? Ya di situ kita laporkan. Jangan nanti hilang motornya di Bogor, kita lapornya di Jakarta Timur. Nanti dipikir karena Pak Ambar di Jakarta Timur. No. Pengennya biar diurus sama Bang Ambar gitu. Nah, nggak seperti itu. Nggak gitu ya. Kita kalau hilang motornya di Bogor, ya ke Polresta Bogor. Seperti itu, karena sesuai dengan TKP-nya. TKP ya, oke. Berarti kalau kejadian kayak tadi ya karena kan harus bawa bukti, ya udah mau nggak mau pulang dulu, besoknya ngelapor nggak ada masalah Bang ya, nggak mesti. Itulah prosedur hukum. Oke. Itu yang harus kita ikutin. Kalau misalnya kita nggak mengikutin itu, nanti kita terlihat tidak pintar. Datanglah orang, Pak motor saya hilang. Oh iya, motor hilang begini. Udah ini. Ternyata orangnya bohong. Iya. Ternyata bukan hilang, ternyata digade sama dia. Iya, kalah-kalan ya. Iya seperti itu kan. Setiap pelapor itu kan polisi kan tidak terus bilang, oh iya benar laporannya. Kita harus ada proses ya. Sedangkan orang melaporkan penipuan juga nggak langsung dibilang, iya ini si itu menipu. Misalnya dilaporkan si A menipu, iya si A menipu. Nggak seperti itu. Dikumpulkan dulu ada bukti, buat resume, benar nggak itu. Baru dia diperiksa, ternyata benar, baru dibuat. Seperti itu. Oke. Nah ini ada satu lagi nih, wah nih yang lagi ramai sekarang nih Bang. Apa itu? Dia nanya, sebenarnya peraturan tentang knalpot racing di Indonesia itu bagaimana sih Pak? Kan emang kalau kita ya banyak nih teman-teman juga pada mungkin lihat ya di Instagram gitu kan, kejadian yang knalpotnya racing terus tiba-tiba main dicopot aja gitu. Cuman kalau saya lihat di IG sih bukan pihak polisi sih yang itu tuh nggak tahu dari warga tuh. Sekarang gitu, gini, gitu. Nah, kalau dibilang sekarang banyak-banyaklah membaca. Kan sekarang kan teknologi kita itu kan Google itu kan. Google ya. Tinggal kita ketik bagaimana peraturan knalpot racing di Indonesia, terus muncul itu aja peraturannya. Apalagi saya bukan Polantas kan. Akhirnya kalau saya ditanya seperti itu, ikutin aturan. Apa yang sudah dibuat aturan oleh pemerintah, ikutin itu. Jadi misalnya sudah diikutin itu, misalnya kita udah pasang knalpot yang kencang suaranya, misalnya kan, ternyata ada sekelompok masyarakat atau knalpot kita dirusak, dihancurin, laporkan. Dia pengerusakan, bukan berarti itu justifikasi pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Bisa berarti begitu Bang ya? Loh, bisa. Contoh, berarti itu main hakim sendiri. Kalau misalnya dia knalpotnya
kencang, terus datang sekelompok masyarakat terus dirusak, ya itu pengerusakan 170, pengerusakan bersama-sama, ya kan, terhadap barang atau orang. Nah, setelah itu dirusak bisa kita laporkan. Nah, sebenarnya kan yang benarnya adalah itu dari polisi lalu lintas itu suruh ganti. Habis itu kan habis itu ditilang. Karena tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan. Nah, jadi untuk langkah konkretnya adalah apabila itu ada sudah keluar motor pabrikan seperti itu dan sesuai dengan aturan, berarti kan ada di undang-undangnya. Ini boleh. Undang-undang itu kan dibuat untuk ini boleh, untuk ini. Ini boleh. Semua tergantung oknumnya. Ada oknumnya yang membelokkan, ada yang enggak. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi manusianya. Undang-undang itu dibuat untuk ketertiban di dalam bernegara. Seperti itu. Aduh, terlalu jauh. Nah, kalau misalnya nih sebaliknya tadi nih Bang, dia ganti kan, mungkin knalpotnya ya bukan standar tadi, terus keberisikan kan, terus masyarakat berisik nih, dia juga bisa nggak melaporkan keganggu gitu dengan maksudnya dengan ini keganggu dengan suara motor nih, misalnya tetangganya nih. Nah, itu bisa juga nggak kayak gitu, itu melaporkan atas yang hal seperti mengganggu ketertiban umum. Seperti itu kan. Sekarang gini, dalam tatanan masyarakat itu, menurut saya, kalau misalnya seseorang itu merasa terganggu dengan suara berisiknya kendaraan bermotor orang, dia lapornya ke polisi dong. Kembali lagi polisi tugasnya melindungi, melayani, mengayomi. Kan di situ ada namanya melindungi, melayani. Terus kembali lagi polisinya diayomin kan, dikasih tahu nggak sama orangnya yang kencang-kencang itu, kan tidak boleh dirusak, diberitahu dulu. Ini komplain ke mereka, komplain tentang motor ini suaranya kencang-kencang. Bagaimana kan di Indonesia itu musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau misalnya dilaporkan, semua masyarakat berhak melapor ke polisi. Tapi atas dasar apa dulu? Nah, datanglah polisinya, duduk kau di sini, duduk kau di sini. Dia tidak suka motornya kencang-kencang. Bagaimana menurutmu? Sesuai nggak itu dengan aturan? Nah, tidak berarti langsung ya karena kenal pommu kencang-kencang kau dipenjara. Nggak seperti itu ya. Iya, saya pernah juga nih yang ya mungkin penanganan yang serupa ya, tapi bukan knalpot. 86, cuman saya lupa nih ini Raimas yang di daerah mana gitu. Jadi ada warga yang warga ya tetanggaan, dia ya mungkin nggak suka lah ya, nggak tahu terkait katanya jalannya dipakai buat parkiran gitu, sampai akhirnya tuh dibikin tembok tuh sampai seperti itu. Jadi terus ada warganya yang salah satunya melapor. Ternyata emang di situ dilihat ya diselesainya ya ternyata dengan polisinya itu datang ke warga situ bareng-barang, udah selesai bareng-bareng. Jadi nggak mesti penyelesaiannya harus hukum langsung gitu. Itulah namanya mengayomi. Itu mengayomi ya. Jadi kita juga harus menjadi contoh terhadap masyarakat. Kalau kita bilang sama masyarakat kau harus punya SIM, ya kita juga harus punya SIM. Kau pasang spion, kita juga harus pasang spion. Kau punya pakai masker, kita harus pakai masker. Sama seperti itu kita memberi contoh. Jangan nanti kita nasihatin orang, hei kau bang ini kalau naik motor harus ada spionnya. Ntar kalau dia bilang bapak Ajang gak ada spionnya, kan contohnya bawa SIM, bawa Ajang gak punya SIM. Nah, itu yang jadi kita harus menjadi contoh. Makanya kita bisa mengayomi. Tidak semua permasalahan itu harus ke jalur hukum. Ada namanya musyawarah untuk mufakat. Oke, ini udah nggak ada. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Kan ya selama Bang berpatroli itu apa namanya ya motoran sampai 6 jam kan setiap patroli. Ada yang paling berkesan nggak Bang? Maksudnya selama patroli itu? Kalau sama saya berkesan itu seperti ini. Berkesan itu bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Dalam artian gini, kita melakukan patroli ada manfaatnya buat masyarakat. Patroli bukan menakut-nakutin, patroli berdampak besar buat masyarakat. Contoh seperti
Mas siapa yang bilang sekarang di Perumnas Klender itu udah mulai aman atau segala macam. Yang paling senang saya melakukan patroli adalah pada saat lampu merah. Pada saat lampu merah, kenapa? Pada saat lampu merah, karena pada saat berhenti kita bisa melihat orang yang mencurigakan. Oh, yang lalu lalang. tinggal lihat gitu ya. Kan? Nah, pada saat kalau itu, dia panik, berarti ada iya, apa-apa iya, gitu ya. iya. Oh gitu ya. Ada yang mau disampaikan nggak nih Bang ke teman-teman rider nih Bang? Yang mau Sebelum saya kita sampaikan ini ya, yang paling penting gini, ya, saya tidak henti-hentinya selalu pertama, kalau kita memberi di dalam kelebihan, ya. biasa itu. Oke. Tapi kalau kita memberi di dalam kekurangan, itu yang luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita berbuat baik, jangan pernah untuk mengharap mendapat yang baik. Tetaplah berbuat baik, karena inti dari berbuat baik adalah tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang baik. Lakukanlah hobi itu bermanfaat bagi orang banyak. Artinya bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Jangan sok-sokan di jalan. Oke. Artinya jalan itu milik kita semua. Ya. Jadilah contoh. Ya. Jadilah contoh. Kalau udah rider kan motornya keren, motornya mahal, alatnya pun Prime Gears. Jangan sok-sokan. Misalnya udah pakai Prime Gears, terus sok-sokan dilihat lagi, ini pakai Prime Gears jadi sok-sokan, kan nggak boleh. Nah, kita semua punya andil, punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk memajukan negara Indonesia. Jangan kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, menjadi contoh dalam sifat kesederhanaannya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama. Buat teman-teman riders yang mungkin bisa follow Instagramnya Raimas Backbone dan juga YouTube-nya Raimas Backbone Official Bang ya. Iya. Oke Bang Amrita, Ya. terima kasih banyak nih Bang sudah Ya. meluangkan waktunya mau main ke Prime Gears. Terima kasih. Jauh dari Jakarta Timur. Sama-sama. Oke, ini sebelum kita closing kita tutup dengan ngopi dulu. Ngopi. Iya. Oh, ada kopinya. Ada kopinya. Oke, terima kasih. Ini kopi dari itu lagi. Kopi dari 320 kopi, Bang. 320 kopi. Iya, kopi 320 kopi. Ini kopi Indonesia. Kopi khas Indonesia ini. Khas Ya. Indonesia. Ini Ya. beda-beda rasanya. Ya, ini kopi gula aren. 320 kopi. Mantap kopinya. Yang jelas ini kopi. Jelas kopi. Terus kopi itu kan melambangkan bahwasanya hidup itu strong. Oh gitu. Iya, hidup itu adalah penuh tantangan. Ini yang seperti gambar nih. Seperti rasanya. Ya, oke. Jadi jangan bilang hidup itu sepahit kopi, nggak ada itu. Oh, salah itu justru Bang ya. Hidup itu harus kuat seperti kopi. Justru kuat seperti kopi. Karena hidup itu berjuang. Oh, oke. Seperti enaknya ini. Kopinya enak banget. Persis rasa Indonesia. Rasa Indonesia. Jadi hidup harus kuat strong seperti kopi, seperti 320 kopi Bang ya. Mantap. Ya, mantap. Terima kasih 320 kopi. Terima kasih 320 kopi. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih udah menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dan juga tulis kalau di kolom komentar masukan-masukan dari teman-teman semua. Selalu waspada dalam berkendara, tetap gear up. Saya Arif Herbe. Saya Aibda Impian Barita. Wassalam. What's up, man? Don't hate the game, hate the player.